Ya guys, welcome to Ruang Komik. Kita akan lanjut tema Invincible lagi. Yang di sini nanti akan ada cukup banyak kejadian-kejadian baru yang sangat menarik ya. Datangnya orang-orang baru yang mengejutkan sekali gitu ya. Tapi seperti biasa kalian bisa like dan subscribe dulu, tekan juga loncengnya. Bisa cek juga link di deskripsi untuk traktir kopi di situ. Langsung saja tanpa banyak cincong. Selamat menonton dan enjoy the stories. Oke, setelah kemarin si Chen yang punya julukan Ancient Heavenly Immortal Emperor ini berkunjung ke rumahnya Zhao Shan atau Chen Ping'an ya. Kemudian dia akan pulang sambil meninggalkan segudang pertanyaan untuk Ban Qiao. Kenapa si Chen ini sangat menghormati Zhao Shan? Apa jangan-jangan karena dia punya hubungan dengan Immortal Emperor yang baru? Yang kata si Ban Qiao itu marga ibunya Zhao Shan itu sama dengan marganya si Immortal Emperor yang sekarang, yaitu sama-sama bermarga Yu. Yang dimana ini memang masih belum dijelaskan sampai sini. Jadi kita lanjut dulu di mana Shin kemudian berpindah ke Chen yang pulang ke rumahnya. Dan ketika Chen sampai di rumahnya, dia disambut oleh Boys Duan yang sedang ngobrol dengan orang ini. Yang dimana orang ini tuh kalau kalian ingat pernah muncul di chapter 70-an ketika diperkenalkan satu dunia lagi yang bernama Divine World atau dunia Divine di atas dunia Immortal ya. Nah singkat cerita lah ya, kita flashback dulu di mana saat itu ada dua orang dari dunia Divine yang saat itu aku panggil dengan sebutan baju merah dan baju putih. Dimana saat itu mereka ini komplain kepada si orang ini yang baju putih kuning ini, yang saat itu diperkenalkan dengan sebutan God Emperor. Aku nggak tahu ini mungkin sama kayak Immortal Emperor gitu kali ya, cuman di dunia Divine jadi sebuah status Emperor. Mungkin seperti itu, tapi setidaknya diperkenalkan dengan julukan God Emperor. Dan si God Emperor ini di situ diprotes sama si baju merah dan baju putih karena bawahan mereka ada yang tiba-tiba mati dan hukum sebab akibatnya itu hilang. Lalu karena salah satu orang yang mereka tahu bisa menguasai hukum sebab akibat itu adalah si God Emperor ini, jadi mereka proteslah ke dia. Nah, namun karena merasa si God Emperor ini tidak melakukan apa-apa, dia kemudian mengingat kembali dua orang yang katanya juga menguasai hukum sebab akibat seperti dia. Dan dia bilang sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Nah, tapi memang saat itu masih belum dijelaskan siapa-siapanya ya. Intinya si God Emperor ini berasal dari dunia Divine dan cukup kuat lah untuk bisa punya bawahan si baju merah dan baju putih. Yang mereka ini pun dari dunia Divine juga, jadi lebih kuat daripada seorang Immortal Emperor. Nah tapi balik lagi ke Chen Ping'an, dimana saat itu Boss Duan itu ngobrol dengan si God Emperor tadi yang tiba-tiba aja muncul setelah sekian puluh chapter ya, dan diperkenalkan dengan nama Deng Guiqi. Yang dimana Deng Guiqi ini ke situ karena lagi nganterin si Suyi atau si Immortal Emperor sebelumnya datang untuk jenguk si Suling anaknya. Jadi Deng Guiqi ini rupanya temenan sama si Suyi, yang kalau kalian ingat di part sebelumnya udah dijelasin ya kalau Suyi itu naik ke dunia Divine. Lalu posisi Immortal Emperor-nya digantikan oleh si Yu Donglai. Nah setelah naik, Suyi ini rupanya temenan sama si God Emperor ini, si Deng Guiqi ini. Ya memang cukup mengecewakan juga ya, karena aku pikir si Deng Guiqi, si God Emperor ini nanti bakal dikenalin cukup grandios gitu, cukup mewah lah dikenalinya. Tapi rupanya cuma gini doang, datang-datang jadi temennya si Suyi. Kan sayang banget gitu ya. Apalagi statusnya kan God Emperor yang harusnya itu cukup tinggi di dunia Divine, sama kayak Immortal Emperor lah, cuma kan di dunia atasnya lagi. Jadi harusnya kan bisa diperkenalkan dengan cukup epic. Ya, tapi itulah singkat cerita ya cuma gitu doang. Si Deng Guiqi ini sama si Suyi datang untuk jenguk si Suling. Suyi nemuin Suling, Deng Guiqi ngobrol sama si Boss Duan. Dan agak-agak takut juga ya ketika si Chen ini datang, karena takutnya nanti salah paham, takut dikiranya dia mendekati si Boss Duan. Dan Chen takutnya cemburu. Lalu sepertinya si Deng Guiqi ini juga sudah tahu kekuatan si Chen dan si Boss Duan, karena sepertinya sudah dijelaskan sama si Suyi. Atau mungkin memang dia sudah tahu dari awal kalau Chen memang sangat OP. Dan mungkin saja dua orang yang sebelumnya dia singgung yang menguasai hukum sebab akibat itu ya Chen Ping'an dan Boss Duan ini. Tapi sayangnya lagi-lagi di sini masih belum dijelaskan detailnya itu seperti apa. Setelah itu mereka pulang dan that's it, cuma gitu doang munculnya si God Emperor ini. Namanya keren nih, munculnya gini doang. Nah keesokan harinya si Chen ini mengkultivasi dirinya menggunakan kalung yang bernama Spiritual Bayin kemarin, yang dia dapatkan dari si Buzu ya, dan berhasil meningkatkan kultivasinya naik beberapa tingkat lah.
Jadi memang cukup efektif si kalung bayin ini, sehingga dia kemudian mencoba melihat ke toko di sistemnya apakah memang ada barang yang sama, dan rupanya memang ada. Cuman harganya ini mahal banget pak, seharga sekitar 1 juta poin. Dimana kalau kalian ingat, sniper sebelumnya aja yang bisa ngancurin gunung ya itu aja cuman 1000 poin doang. Nah ini si spiritual bayin harganya 1 juta poin. Sehingga Chen pun ya nggak jadi beli di situ, dan Chen memutuskan untuk kembali ke dunia immortal untuk melanjutkan misinya kemarin yang menyamar sebagai Zhao Shan. Nah setelah teleport Chen ini ke rumahnya di dunia immortal, ke rumah si Zhao Shan, tiba-tiba di situ dia diserang oleh seorang kultivator. Tapi tentunya ya serangan tiba-tibanya ini nggak bisa ya, gagal karena ada si Phoenix dan si anjing yang melindungi Zhao Shan atau Chen. Dan dia di situ diinterogasi lah. Awalnya dia nggak mau menjelaskan siapa yang nyuruh dia untuk bunuh si Zhao Shan, tapi setelah diancam mau diapa-apakan sama si anjing dan si Phoenix, akhirnya dia mau ngomong kalau dia disuruh sama si Zhao Buzu, si rambut hijau. Dan rupanya itu juga sudah diperkirakan oleh Chen Ping'an kalau sepertinya memang Zhao Buzu lah yang merupakan orang dibalik hilangnya atau hancurnya kultivasi si Zhao Shan. Nah setelah itu si Chen ini memutuskan untuk membunuh si kultivator tersebut dengan menggunakan teknik yang dia beli dari sistemnya yang bisa langsung ngancurin si kepalanya doi. Lalu setelah kematian si kultivator ini ada sebuah batu yang jatuh kayak drop item gitulah, yang dimana Chen ini sebenarnya juga bingung ya kenapa kok muncul batu, tapi rupanya batu tersebut kemudian bisa dia redeem ke sistemnya, dan Chen mendapatkan 100.000 poin dari batu tersebut. Sehingga Chen cukup bahagia lah karena sepertinya dengan hanya satu batu bisa dapat 100.000 poin, artinya tidak terlalu jauh untuk dia bisa mengumpulkan poin untuk membeli spiritual bayin dari sistemnya tadi yang seharga 1 juta poin tadi. Nah oke, balik lagi setelah itu tak lama Chen didatangi oleh Nona Zhaoli, yang kata Nona Zhaoli ini Zhao Shan atau Chen ini dipanggil oleh kepala klan karena saat itu ada datang Immortal Emperor Dugu namanya. Jadi ada Immortal Emperor lain ya selain si Chen kemarin yang datang ke klan Zhao, dan Zhao Shan ini diminta oleh kepala klan untuk menemui si Immortal Emperor Dugu. Namun kata si Nona Zhaoli, Immortal Emperor itu datangnya karena mendengar bahwa si Buzu membangkitkan frame fisik. Mungkin dia dikasih tahu sama si Chen kemarin nih, sehingga Immortal Emperor Dugu ini datang sebenarnya ya cuma untuk merekrut si Buzu sebagai muridnya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan si Zhao Shan atau Chen Ping'an ini. Itulah kenapa Chen sempat kepikiran apakah mungkin si Zhao Shan ini dipanggil oleh kepala klan karena Buzu cuma mau pamer doang, karena mau diangkat oleh Immortal Emperor Dugu sebagai murid. Itu dugaan Chen Ping'an ya, mungkin cuma mau pamer doang. Nah, namun rupanya dugaan Chen ini salah, karena sebenarnya kepala klan atau Ban Qiao ini memanggil Chen saat itu karena mau memastikan apakah Immortal Emperor Dugu juga kenal dengan Zhao Shan. Sama seperti si Immortal Emperor Yi Chen kemarin yang dimana dia sangat hormat kepada Zhao Shan. Jadi Ban Qiao ini ingin memastikan apakah Immortal Emperor Dugu juga kenal dengan Zhao Shan. Kalau kenal kan berarti Zhao Shan ini bukan orang yang sembarangan gitu ya. Kalau banyak Immortal Emperor yang kenal kan berarti identitas asli Zhao Shan ini tidak sembarangan. Ya mungkin ada juga hubungannya dengan ibunya yang kata Ban Qiao kan punya marga yang sama seperti Immortal Emperor Yu Donglai. Tapi itu masih dugaan si Ban Qiao doang. Nah setelah kedatangan si Chen ke ruangan tersebut, ada beberapa hal atau kejadian yang terjadi bersamaan di sini. Nah aku jelasin satu persatu. Yang pertama, rupanya si Immortal Emperor Dugu ini adalah Immortal yang jadi backingan Ping'an Sek sebelumnya. Dimana sebelumnya kan ada dua Immortal kakak beradik yang setelah dihajar sama si pedang, akhirnya jadi backingan Ping'an Sek. Nah si kakaknya itulah yang adalah Immortal Emperor Dugu ini. Itulah kenapa si Immortal Emperor Dugu saat itu langsung kaget, karena rupanya Zhao Shan yang dimaksud ini adalah senior Chen, yang mungkin lagi nyamar karena menjalankan sebuah rencana. Sehingga si Dugu pun tidak mau mengatakan kalau kenal dengan Zhao Shan, karena takutnya nanti malah mengacaukan rencana senior Chen. Dan kebetulan aja si Chen Ping'an saat itu juga agak-agak lupa dengan Immortal Emperor Dugu ini. Meskipun sebenarnya kan dia sudah pernah ketemu ya sama si Dugu ini ketika ada di ruangan alkemisnya di Ping'an Sek. Tapi Chen saat itu lupa, jadi nggak kenalnya itu cukup natural ekspresinya si Chen Ping'an ya pada kala itu.
Namun rupanya ekspresi si Immortal Emperor Dugu ini yang kaget tadi ya, ketika Chen masuk, itu diketahui oleh si Ban Qiao, sehingga kemudian Ban Qiao ini menyimpulkan kalau sepertinya Immortal Emperor Dugu memang kenal dengan Zhao Shan, tapi tidak mau dia katakan. Sehingga sampai sini si Ban Qiao ini menyimpulkan kalau sepertinya Zhao Shan memang orang yang cukup berpengaruh sampai bisa dikenal oleh banyak Immortal Emperor. Nah, di saat yang sama, Zhao Buzu juga kaget melihat kedatangan si Zhao Shan, karena kan dia sebelumnya sudah merencanakan pembunuhan si Zhao Shan di rumahnya, tapi rupanya tidak berhasil. Lalu singkat cerita dikenalkanlah si Zhao Shan ini kepada Immortal Emperor Dugu oleh si Ban Qiao, dan saat itu si Immortal Emperor Dugu menyimpulkan mungkin saja kebangkitan flame fisik dari si Zhao Buzu itu ada hubungannya juga dengan si Senior Chen. Jadi mungkin si Senior Chen ini ikut membantu Buzu untuk membangkitkan flame fisiknya gitu ya. Sehingga dianggap saat itu mungkin Buzu ini adalah individu yang berharga. Ya sama seperti si Liu Shuai lah di mata Yu Donglai sebelumnya. Sehingga tanpa banyak cincong akhirnya Dugu menerima Buzu sebagai muridnya atas dasar mungkin Buzu ini dekat dengan Senior Chen tadi. Lalu untuk merayakan pengangkatan muridnya yang baru ini, mereka malam harinya menyelenggarakan sebuah pesta-pesta lah yang diikuti oleh cukup banyak anggota klan Zhao. Namun rupanya si Zhao Shan atau si Chen Ping'an ini tidak ikut di pesta tersebut. Alhasil Immortal Emperor Dugu pun juga tidak ke pesta dan malah menemui si Chen Ping'an yang ada di rumahnya saat itu. Ya untuk nyapa, ngobrol-ngobrol lah ya, untuk memberikan hormat kepada Zhao Shan atau yang sebenarnya adalah Senior Chen yang menyamar. Nah, si Chen Ping'an yang saat itu didatangi oleh Immortal Emperor Dugu sebenarnya juga bingung dia ini, karena rupanya si Immortal Emperor Dugu ini kenal dengan dia, padahal dia ini nggak kenal dengan si Dugu. Akhirnya Chen memilih untuk mengikuti kesalahpahaman dari si Dugu. Mungkin dia bisa mengulik sesuatu juga dari percakapan mereka. Sehingga si Chen ini mengatakan kalau dia datang ke dunia Immortal adalah untuk bermain catur katanya. Karena terinspirasi dari novel-novel yang pernah dia baca. Kalau seorang dewa atau seorang immortal itu biasanya suka main catur. Kalau di novel yang Chen baca ya, itulah kenapa dia bilang kesini untuk main catur. Dan di saat yang sama, Chen ini juga tidak curiga kenapa Dugu sangat hormat kepada dia. Karena ekspektasi Chen saat itu mungkin bugnya atau errornya yang dia mengeluarkan aura yang sangat besar itu aktif pada kala itu ya. Jadi mungkin Dugu ini melihat aura yang sangat besar tersebut, akhirnya dia hormat lah. Apalagi tadi kan Dugu langsung kenal dengan Chen, jadi mungkin memang dia ini sudah kenal dari dulu ketika ada di dunia mortal. Cuman Chen ya lupa doang, itu kesimpulan dari Chen. Nah, balik lagi menanggapi perkataan Chen yang bilang datang untuk bermain catur tadi. Di situ secara tidak langsung mengkonfirmasi dugaannya si Dugu. Kalau memang benar rupanya Senior Chen ini datang untuk menjalankan sebuah rencana yang dia ibaratkan sebagai bermain catur tadi. Padahal maksud si Chen ya secara literally main catur doang, tapi disalahpahami lagi. Lalu si Immortal Emperor Dugu ini juga bisa dibilang berperan sebagai bidak caturnya lah. Sehingga setelah itu dia bilang kalau dia mengerti dengan situasinya dan bilang kalau tidak akan mengungkapkan identitas Senior Chen yang sebenarnya kepada orang lain. Artinya Dugu ini menerima dia sebagai bidak caturnya Senior Chen dan tidak akan mengungkapkan penyamaran Chen Ping'an. Gitulah intinya ya. Nah, tapi si Dugu ini sempat bertanya juga apakah perlu diinfokan kepada Immortal Emperor yang baru atau si Yu Donglai, karena setidaknya untuk nyapa lah ya, untuk memberikan hormat kepada Senior Chen. Dimana posisinya kan memang Donglai ini sudah tahu identitas Senior Chen yang OP. Dan kata si Dugu, Immortal Emperor yang baru ini juga sangat ngefans banget sama si Chen Ping'an. Tapi kata Chen saat itu bilang jangan, tidak perlu diinfokan kepada Immortal Emperor yang baru karena katanya belum waktunya dia datang. Padahal sebenarnya Chen di situ kan ngira si Dugu ini hormat karena errornya aktif gitu ya. Jadi dia tidak mau mengambil resiko dengan menemui Immortal Emperor Yu Donglai, karena siapa tahu kan nanti ketika ketemu si Donglai justru errornya ini tidak aktif, kan bahaya. Nah, setelah percakapan yang cukup membagongkan tersebut, rupanya itu semua tadi didengarkan oleh Zhao Ban Qiao, yang dia saat itu menguping dari luar dengan menggunakan artefak untuk menyembunyikan aura di tubuhnya. Itulah kenapa si Immortal Emperor Dugu tidak bisa merasakan ada yang menguping kala itu. Apalagi Chen Ping'an yang saat itu ya cuma cupu doang gitu ya. Nah, alhasil si Ban Qiao yang akhirnya menyadari fakta yang cukup mengejutkan tentang identitas asli Zhao Shan tersebut, dia langsung kabur dari situ karena takut terlibat terlalu jauh di kepentingan orang-orang kalangan atas. Jadi takutnya dia nanti dibungkam gitu ya ketika mengetahui sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain.
Makanya kaburlah si Ban Kiao ini. Lalu menariknya, ekspresi Ban Kiao yang lemas karena memang terkejut tadi itu sempat disadari oleh si bapaknya Fan Yun atau kepala klan Meng ini, yang belum tahu di sini tuh namanya siapa. Pokoknya si kepala klan Meng ini atau bapaknya Fan Yun ini kemudian bertanya kepada Ban Kiao, kenapa kok Ban Kiao ini lemes kelihatannya. Dan lalu tidak dijawab oleh si Ban Kiao, justru dia kembali tanya ke bapaknya Fan Yun apakah dia tahu identitas sebenarnya dari si Zhao Shan. Karena cukup aneh, biasanya klan Meng yang mementingkan profit, yang suka cari untung dimanapun itu, tiba-tiba mau mendukung atau dekat dengan si Zhao Shan, dimana di part kemarin melalui anaknya yang bernama Meng Fan Yun. Nah aneh aja gitu, kenapa tiba-tiba mereka dukung si Zhao Shan, kecuali kalau mereka ini memang sudah tahu identitas asli Zhao Shan yang memang orang penting. Nah baru masuk akal kalau mereka mau dukung si Zhao Shan gitu ya. Itu yang ditanyakan oleh si Ban Kiao, mereka ini kenal gak dengan identitas asli Zhao Shan di balik layar itu seperti apa. Nah lalu tentunya si kepala klan Meng di situ tidak mau dong tentunya memberikan penjelasan tentang identitas asli si Zhao Shan yang diceritakan oleh si Fan Yun anaknya. Sampai akhirnya si Ban Kiao ini cerita sama si kepala klan Meng kalau dia barusan aja menguping pembicaraan Zhao Shan dengan Immortal Emperor Dugu secara diam-diam. Barulah setelah itu kepala klan Meng ini keceplosan bilang sama si Ban Kiao, kok lu berani-beraninya nguping pembicaraan orang-orang penting atau orang-orang atas. Nah disitulah baru terungkap kalau memang benar identitas asli Zhao Shan adalah orang yang penting, yang bahkan dihormati oleh Immortal Emperor yang baru sekalipun atau Yu Donglai. Ban Kiao sudah mengkonfirmasi dengan perkataan si bapaknya Fan Yun ini. Dan akhirnya mereka berdua ini sama-sama menyimpulkan kalau mungkin mereka juga salah satu bidak catur yang dimainkan oleh senior atau Zhao Shan ini. Ya memang cukup konyol ya kesimpulan mereka berdua ini. Nah tapi singkat cerita, scene kemudian berpindah ketika Zhao Shan ini ngobrol-ngobrol dengan Zhao Li dan juga si Fan Yun. Tiba-tiba dia ditantang sama si Ma Fan untuk gelut di situ. Saat itu juga di tengah-tengah pesta yang cukup meriah, dimana seperti yang bisa kita duga, Ma Fan ini kembali disuruh sama si Buzu untuk mempermalukan Zhao Shan di tengah kerumunan orang. Dengan alasan kekalahan dia sebelumnya ketika ditabok sama si Zhao Shan kemarin, itu cuma serangan kejutan doang, bukan karena memang Zhao Shan ini lebih kuat daripada Ma Fan. Jadi Ma Fan ini minta tanding ulang dengan sama-sama mengeluarkan kekuatan penuh mereka berdua. Dimana Ma Fan ini kemudian mengeluarkan armornya yang katanya baru saja dia beli dan cukup mahal katanya. Dan di sisi lain si Chen Ping'an pun juga langsung menerima tantangan Ma Fan dengan maksud untuk secara tidak langsung memberitahu Immortal Emperor Dugu kalau komplotan muridnya atau komplotan si Buzu itu kayak gini sifatnya, jelek banget gitu ya, mempermalukan orang di depan umum. Sehingga dia terima tantangan si Ma Fan ini dan singkat cerita ujung-ujungnya ya si Ma Fan ini kalah. Dan menariknya di situ si Immortal Emperor Dugu yang mengamati pertandingan mereka berdua itu mengenali kekuatan yang Chen pakai. Yaitu dia bilang senior Chen memakai kekuatan yang bernama Dao Art. Atau mungkin kalian ingat si Bos Duan sebelumnya kan juga manggil dengan sebutan Dao Pattern. Nah mungkin sama lah intinya, sama-sama kekuatan Dao. Yang saat itu kan lucunya si Chen Ping'an ini nganggepnya itu adalah kekuatan Heaven and Earth yang ada di legenda. Padahal itu anggapan yang salah. Entah lebih kuat atau lebih lemah dari Dao Pattern ya. Tapi intinya si Chen kan mati-matian untuk mencoba menguasai kekuatan Heaven and Earth miliknya tersebut, yang padahal sebenarnya adalah Dao Pattern. Nah balik lagi, ketika si Immortal Emperor Dugu mengamati pertarungan Chen Ping'an, dia tiba-tiba naik kultivasinya beberapa tingkat lah, sehingga dia pikir mungkin senior Chen ini sengaja menggunakan Dao Pattern miliknya supaya Dugu ini bisa naik tingkat kultivasinya. Jadi dia berencana untuk berterima kasih kepada senior Chen nanti ketika sudah tidak banyak orang. Ya memang salah paham lagi ya. Lalu balik lagi ke pertandingan Chen, dimana saat itu si Buzu ini langsung tiba-tiba balik nantang si Chen Ping'an. Karena katanya berani-beraninya dia ngelukai adiknya. Kan pertandingan ya, wajar gitu ya. Tapi itulah intinya ditantang balik oleh si Buzu. Nah, namun saat itu mereka di stop sama si Immortal Emperor Dugu. Dan saat itu juga si Dugu memutuskan hubungan guru muridnya dengan si Buzu. Karena dinilai sifat Buzu ini yang terlalu arogan dan tidak baik lah kepada orang lain. Yang cukup membuat orang-orang di sana terkejut tentunya, karena selain tiba-tiba putus kontrak ini orang dengan Immortal Emperor Dugu, setelah itu si Immortal Emperor Dugu pun langsung minta maaf sama si Zhao Shan dengan cukup hormat. Karena katanya sebelumnya dia tidak bisa menilai seseorang dengan baik dan tiba-tiba aja ngangkat si Buzu jadi murid sebelum tahu sifatnya yang sebenarnya. Yang tentunya di saat yang sama membuat si Buzu ini makin jengkel dan makin ingin balas dendam sama si Zhao Shan.
Nah, singkat cerita, setelah keributan tersebut tiba-tiba datang teleportasi si Ancient Heavenly Immortal Emperor Chen Yichen. Panjang banget namanya, Pak. Yang dimana Yichen ini datang untuk rencananya ikut party-party di pengangkatan muridnya si Immortal Emperor Dugu. Pestanya kan sebenarnya dibuat karena itu ya, tapi karena sudah putus kontrak antara Dugu dan juga si Buzu, hubungan guru muridnya. Artinya pestanya ya bisa dibilang tidak ada artinya lagi. Sehingga si Yichen di situ memilih untuk meminta waktu dari Zhao Shan untuk berbicara secara private lah di suatu tempat, karena ada yang mau dia bicarakan dengan si Zhao Shan. Sehingga sempat juga membuat Chen Ping'an jadi panik di situ, karena kan dia belum tahu ya siapa si Yichen ini. Nanti takutnya ada apa-apa gitu ya. Jadi Chen Ping'an di situ meminta untuk ditemani juga sama si Immortal Emperor Dugu, dan ngobrol lah mereka bertiga ini teleport ke suatu tempat. Nah, singkat cerita, di situ apa yang dibicarakan oleh si Chen adalah tentang kasus Battle Pool sebelumnya, dimana dia kan juga sempat datang ke rumah Zhao Shan di part sebelumnya ya, tapi kan kosong saat itu, tidak ada orang di rumah. Jadi dia datang lagi untuk secara properly lah meminta maaf kepada Zhao Shan atau senior Chen Ping'an ini. Nah, si Zhao Shan atau Chen Ping'an ini yang masih belum tahu ya, masih mengawang-awang sebenarnya dia ini dianggap seperti apa oleh si Immortal Emperor Yichen. Dengan dalih mencari tahu, Zhao Shan kemudian bertanya bagaimana dia bisa tahu identitas asli Zhao Shan, katanya. Ya intinya si Chen Ping'an ini bingung lah kenapa Yichen ini sangat hormat, padahal menurut dia error aura besarnya itu sedang tidak aktif kala itu. Makanya dia pengen tanya gimana Yichen ini bisa tahu identitas asli Zhao Shan. Padahal kan Zhao Shan yang asli itu cuma seorang kultivator biasa yang kultivasinya hancur malahan. Nah, lalu si Yichen menjawab bahwa dia tahu identitas asli Zhao Shan itu dari Immortal Emperor sebelumnya, atau mantan Immortal Emperor, karena dia sebelumnya memang adalah bawahan dari Immortal Emperor tersebut, katanya. Nah, alhasil di situ si Chen Ping'an malah jadi bingung. Memang siapa sih mantan Immortal Emperor ini? Kenapa dibawa-bawa di percakapan tersebut? Sehingga lagi-lagi dengan dalih mencoba mencari tahu pandangan mereka terhadap Zhao Shan ini seperti apa. Chen Ping'an kemudian menyuruh Immortal Emperor Dugu untuk menceritakan kepada Yichen tentang identitas asli Zhao Shan yang sebenarnya. Karena menurut Chen Ping'an, si Immortal Emperor Yichen ini sepertinya belum tahu terlalu banyak tentang identitasnya yang asli, katanya. Jadi disuruhlah si Dugu ini cerita tentang identitas asli si Zhao Shan kepada Yichen. Nah, sehingga di situ si Dugu ini menceritakan secara detail dari awal ketika adiknya merusuh di pesta pembukaan Ping An Sect, lalu ditabok sama si pedang, kemudian dia datang lalu ditabok juga sama si pedang, sampai akhirnya kenal lah sama si senior Chen yang punya kekuatan besar dan pengetahuan yang sangat luas, kata si Dugu. Nah, sampai sini akhirnya Chen Ping'an mengerti seperti apa pandangan Dugu terhadap dia. Meskipun Chen Ping'an rasa hal tersebut sepertinya sangat dilebih-lebihkan salah pahamnya ini. Tapi masalahnya kan belum disinggung nih tentang mantan Immortal Emperor, yang dimana Chen di sini masih belum tahu siapa identitas mantan Immortal Emperor ini. Nah, sehingga cukup menarik nih di sini teknik yang dipakai oleh si Chen Ping'an untuk cari tahu. Dia bilang dia punya cerita menarik tentang mantan Immortal Emperor, katanya, kepada kedua orang tersebut. Padahal nggak punya, cuma pura-pura doang gitu ya, cuma pura-pura kenal. Jadi Chen kemudian menawarkan kepada mereka berdua untuk menceritakan hal tersebut. Tapi sebelum itu dia tanya dulu kepada mereka berdua apakah mereka tahu nama mantan Immortal Emperor yang mereka singgung dari tadi ini. Nah, karena mereka berdua memang sudah tahu siapa Immortal Emperornya, mereka langsung menjawab bahwa namanya adalah Su Yi. Sehingga Chen Ping'an di situ akhirnya menjadi tahu bahwa Su Yi, bapaknya si Suling, itu rupanya adalah seorang Immortal Emperor yang menguasai dunia immortal, yang cukup tinggi jabatannya harusnya. Nah, lalu karena Chen tadi udah kadung bilang kalau mau cerita sesuatu yang menarik tentang mantan Immortal Emperor, dia kemudian mengatakan bahwa ketika kecil, nama Immortal Emperor itu bukan Su Yi, tapi melainkan Su Godan. Aku nggak tahu ini Chen ngarang atau gimana ya, atau mungkin memang nama Su Yi ketika kecil itu beneran Su Godan, karena mungkin diceritain sama si Su Yi sendiri kan bisa jadi. Tapi aku nggak tahu yang aslinya itu gimana. Mungkin bisa jadi Chen bohongan doang supaya bisa mengulik informasi tadi. Nah, tapi balik lagi di situ kemudian kedua Immortal ini ya salah paham lagi lah segala macem ya. Mereka bilang, oh rupanya senior Chen ini pengetahuannya sangat luas sampai bisa tahu mantan Immortal Emperor sedari kecil, katanya. Lalu setelah kesalahpahaman tersebut, akhirnya Chen Ping'an menyuruh mereka berdua untuk mengangkat si Nona Zhao Li dan temennya si Meng Fanyun untuk jadi murid. Karena mereka berdua bisa dibilang seorang kultivator yang punya takdir masa depan yang cerah. Gitulah kata si Chen Ping'an.
Lalu singkat cerita di situ si Dugu dan Yi Chen ini teleport kembali ke tempat pesta tadi, lalu langsung mengangkat si Zhao Li dan Fan Yun untuk diangkat menjadi murid masing-masing satu. Zhao Li jadi muridnya si Dugu dan Fan Yun jadi muridnya si Yi Chen. Bersamaan juga diumumkan bahwa sejak saat itu si Buzu sudah tidak lagi muridnya si Dugu. Putus kontrak udah ya gitu. Nah, di sini Shin kemudian berpindah lagi ke Chen Ping'an yang pulang ke rumahnya di dunia mortal. Dengan menariknya, di rumah saat itu tidak ada keberadaan si Xin atau si Bos Duan. Kemudian ditanyakanlah ke Suling dan si Suling menjawab bahwa kakak Xin itu kabur dari rumah ke toko bukunya. Katanya dia mau sendirian dulu sampai hari pernikahan. Nah, sehingga Chen di situ merasa sepertinya Suling ini cuma bercanda doang. Akhirnya Chen langsung mendatangi toko buku Bos Duan secara langsung untuk mengkonfirmasi sendiri, dan rupanya memang benar di situ ada Bos Duan, dan dia juga bilang kalau dia mau sendirian dulu sebelum menikah. Karena katanya dia masih bingung apakah dia ini benar-benar cinta sama si Chen Ping'an. Memang cukup absurd ya, padahal yang buru-buru nikah kan dia sendiri, tapi dia bingung sendiri. Memang wanita. Namun rupanya setelah kepergian Chen Ping'an dari toko buku tersebut, si Bos Duan ini terlihat seperti situasinya memang harus meninggalkan Chen sementara. Karena katanya kalau dia tidak pergi sementara terlebih dahulu, maka rencana mereka berdua bisa gagal katanya. Lagi-lagi di sini tidak dijelaskan rencana apa yang dimaksud yang mengharuskan Bos Duan ini untuk pergi terlebih dahulu. Dan lagi-lagi kita disuguhkan dengan konspirasi atau misteri di dalam komik ini yang tidak terjawab sepertinya dalam waktu dekat. Tapi kita lanjut dulu. Nah, setelah itu tak lama muncul seorang pria yang berjalan menyusuri jalan di Ping'an atau daerah dekat rumah Chen ya, yang sempat membuat Bos Duan ini sampai terkejut. Kenapa ini orang datang ke Ping'an? Apakah dia punya sebuah rencana di situ? Pikir si Bos Duan. Yang dimana artinya jika dia bisa membuat Bos Duan ini sedikit terkejut ya dengan kemunculannya, meskipun sedikit, tapi setidaknya artinya ini orang kekuatannya cukup tinggi sampai bisa diakui oleh si Bos Duan. Meskipun setelah itu Bos Duan sendiri bilang kalau kekuatan dia untuk mengendalikan takdir orang lain itu masih lebih rendah daripada si Bos Duan. Jadi ada apa ini Pak? Apa kekuatan mengendalikan takdir ini? Sayangnya lagi-lagi tidak dijelaskan. Nah, tapi balik lagi ke si pria tadi, di situ dia datang ke sebuah stand jualan milik salah satu orang. Kemudian si pria ini menanyakan sebuah pertanyaan kepada si penjual. Apakah dia kenal dengan nama Zhou Haoxuan, si Supreme Heavenly Appreciator? Dan tiba-tiba saja setelah si pria ini bertanya, si penjual ini seperti ingatannya kembali. Lalu tiba-tiba kenal dengan si pria tadi. Dia bilang juga sudah lama tidak bertemu, dan si pria tadi pun juga langsung manggil si penjual dengan sebutan Elder Ying. Jadi mereka berdua ini tiba-tiba sama-sama kenal gitu ya. Dan bisa kusimpulkan juga mungkin si pria inilah yang bernama Zhou Haoxuan tadi, atau si Supreme Heavenly Appreciator tadi yang dimaksud. Kemudian si penjual atau Elder Ying ini berkata bahwa sudah waktunya mereka menemui orang itu katanya. Nah, siapakah si orang itu yang dimaksud oleh Elder Ying ini? Nah, singkat cerita, datanglah mereka berdua ini ke rumah Chen Ping'an, diantarkan oleh master pemilik tempat pengobatan Kanbao Farmasi, yang mungkin kalian kenal di part sebelumnya, atau sebenarnya itu namanya Shenbao Farmasi ya, sesuai dengan nama si master tersebut yang namanya juga Shenbao. Jadi yang kemarin itu salah translate. Jadi intinya si kakek ini namanya Shenbao. Tapi menariknya, ketika kakek Shenbao ini pamitan mau pergi ya, ada hal yang sangat menarik di sini, di mana Elder Ying bertanya dengan bisik-bisik kepada pria tadi, apakah si Shenbao itu dibiarkan begitu saja katanya. Lalu dijawab oleh si pria tadi bahwa ingatan Shenbao itu masih belum bangkit. Jadi belum waktunya Shenbao ini ikut terlibat dengan urusan yang mereka kerjakan saat itu. Cukup menarik ya, apakah si kakek Shenbao ini ternyata adalah seorang dewa juga yang menyamar? Seperti si Elder Ying tadi yang sebelumnya kan cuma penjual biasa gitu ya. Lalu tiba-tiba ingatannya bangkit setelah bertemu dengan si pria rambut pirang tadi. Pokoknya singkat cerita, kemudian di situ si pria rambut pirang ini mengenalkan diri dengan nama Cheng Yan kepada Chen Ping'an. Lalu dipersilahkanlah oleh Chen masuk, dan ketika masuk pun ada banyak kejadian yang sangat menarik lagi di sini. Satu-satu ya. Nah, ketika si Cheng Yan atau si rambut perak ini masuk, para artefak dan makhluk-makhluk di halaman Chen, si pohon persik atau si sapu contohnya, itu langsung nyapa dia dengan sebutan Supreme Heavenly Appreciator seperti tadi. Ada juga yang manggil Spiritual Wood Source Master, di mana panggilan kedua ini nanti ada hubungannya juga setelah ini ya.
Tapi artinya si rambut perak ini kan artinya sudah kenal dari dulu dengan Chen Ping'an. Sejak mungkin Chen ingatannya masih belum disegel dan masih jadi dewa di dunia atas. Sejak itu mungkin dia ini sudah kenal dengan Chen Ping'an. Itulah kenapa para artefak dan makhluk milik Chen juga kenal dengan dia. Dan menyapa lagi, artinya kan hormat gitu ya. Nah lalu si Phoenix itu juga bilang kalau dia agak takut dengan kedatangan si Supreme Heavenly Appreciator ini. Karena kalau misalnya ingatan si Master Chen ini bangkit lagi setelah ini, si Phoenix itu takutnya Master Chen tidak mau lagi mengurus mereka semua, para artefak dan makhluk-makhluk miliknya ini. Namun kemudian ditambahi oleh si ikan koi, katanya meskipun Master Chen sudah tidak mau mengurus mereka lagi nantinya, tapi kan masih ada si Mistress atau si Nyonya atau si Bos Duan yang mungkin masih mau mengurus mereka semua. Yang dimana dari perkataan para artefak ini artinya kedatangan si Supreme Heavenly Appreciator ini ada kemungkinan bisa membangkitkan ingatan Chen Ping'an lagi. Tapi lagi-lagi di sini tidak diteruskan. Dan singkat cerita, ngobrol lah Chen dengan kedua orang tadi. Namun scene di sini fokus menunjukkan salah satu artefak yang dibawa oleh pria rambut pirang tadi atau Supreme Heavenly Appreciator tadi yang terbang menuju ke dapur. Lalu artefak tersebut berubah jadi seorang wanita yang kemudian langsung manggil-manggil si pisau dapur. Katanya kangen sama si pisau dapur. Tapi saat itu si pisau dapur ini hanya diam saja di bentuk pisaunya, tidak berubah menjadi bentuk manusianya. Dan di saat yang sama beberapa artefak yang memang sudah kenal dengan pisau dapur dari dulu itu bilang sangat kasihan kepada si pisau dapur atas kedatangan si artefak wanita ini. Tapi di saat yang sama mereka juga menikmati hal tersebut dan berkata seru juga katanya karena bisa jadi hiburan. Ya mungkin si artefak wanita ini mungkin dari dulu memang suka ganggu si pisau dapur kali ya, makanya jadi tontonan artefak yang lain. Nah tapi singkat cerita di situ si pisau dapur ini tidak berubah sama sekali menjadi ke bentuk manusianya. Sehingga si artefak wanita ini pun juga akhirnya kesal kali ya. Lalu karena gabut dia ini tidak sengaja melihat si pedang yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Karena kan si pedang ini termasuk baru ditemukan oleh Chen Ping'an ya, bukan hadiah dari sistemnya. Jadi mungkin bisa dianggap artefak baru lah. Nah sehingga si artefak wanita ini pun menjadikan si pedang ini sebagai kambing hitam yang bisa dia salahkan atas tidak maunya si pisau dapur ini bicara sama si wanita. Jadi si artefak wanita ini langsung ngambil si pedang, dia koyak-koyak pokoknya, dia suruh ngomong, lu kan yang buat si pisau dapur nggak dekat lagi sama gua, gitu katanya. Pokoknya mah asal aja dia salahin gitu ya. Dan rupanya hal tersebut berhasil memancing pisau dapur ini berubah menjadi bentuk manusianya, supaya bisa menstop siksaan dia kepada si pedang. Lalu setelah perubahan si pisau dapur ini, si artefak wanita tadi langsung menghampiri pisau dapur dan ngajak sparring. Kirain ngapain, ternyata ngajak sparring dia ini. Nah si pisau dapur kemudian manggil si artefak wanita ini dengan sebutan Nona Wooden Sword atau pedang kayu. Nah itulah makanya kenapa tadi si pria rambut pirang tadi ada yang manggil dengan sebutan Spiritual Wooden Swords Master, yang artinya masternya si Spiritual Wooden Swords atau si artefak wanita ini. Nah tapi intinya balik lagi ke pisau dapur tadi, kemudian dia nolak ajakan sparring dari si Nona Wooden Swords ini. Yang untungnya tak lama setelah itu masternya si rambut pirang tadi juga selesai ngobrol dengan Chen Ping'an. Jadi dia juga tidak bisa maksa lagi dan terpaksa ikut pergi dengan masternya. Lalu si pedang pun di situ bertanya, siapa sih Nona tadi? Kenapa sangat mengerikan sekali? Dan apakah si babang pisau dapur ini tidak suka dengan dia gitu, tanya si pedang ya. Dan si pisau dapur menjawab kalau dia itu cuma seorang pengganggu dari dulu. Sukanya ngajak gelut padahal tiap gelut pun gak pernah menang. Jadi malahan dianggap oleh pisau dapur ini cukup mengganggu. Nah tak lama setelah itu datang si Chen Ping'an ke dapur untuk mengajak si pedang pergi lagi ke dunia immortal. Yang sayangnya di sini tidak dijelaskan sama sekali apa yang dibicarakan Chen dengan si rambut pirang tadi atau si Supreme Heavenly Appreciator tadi. Itu tidak disinggung sama sekali sayangnya, Pak. Nah oke, mungkin kita sudahi sampai sini dulu ya. Masih banyak chapternya, jadi next kita lanjut lagi. Seperti biasa jangan lupa like dan subscribe guys untuk support channel ini. Bisa kalian cek juga link deskripsi untuk traktir kopi di situ. Semoga video ini menghibur hari kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo.